Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami, saya Bang Najib dan Bahri. tayangan kedua. Asik. Dan malam hari ini kita akan kasih topik yang wow, menarik banget, serius. Menanggapi yang kemarin toh? Ya, karena kan kemarin kita bahas tentang gimana definisi nikah dan Iya. tertujunya kan cowok mulu. Iya, memang secara definisi dalam pemahaman fikih ya. Nggih. Fikih itu seakan-akan subjeknya itu lanang. Nah, apa mari nemu hal baru sampean? Nah, iku kita kemarin nemu hal baru. Iya. Tapi sebelum tak tampilkan, Ya. aku masih punya pertanyaan. Misalnya, karena sekarang kan lagi musim banget dengan kesetaraan gender. Iya, iya, heeh. Kok cuman cowok aja yang nembak cewek kapan? Iki untuk istilah fasek-fasekan. Iya, heeh. Sing al gendaan utawi gendaan utawa demenan. Wait a moment. Your hand please. Apa? Your hand. Yes. Eman, nang kamera Eman. Gak ketok gantengnya. Kan iku. Dan kalau misalnya iki urusan pernikahan, ketika yang approach atau yang meminang adalah si cewek, kayak apa? Tadi sebelum berbicara hukum ya. Ladies, Apa? it's your time. Oke, Mbak. Rungokno ya, Mbak. Iya. Tadi, Ning. sampean nek kok kadung makser gitu ya. Karo cowok. Aku cerita dhisik ya, Mas yo. Nggih. Aku cerita dhisik. Tadi sebenarnya wong wedok iku berinisiatif untuk menikah dengan seorang laki-laki. Iku yo sah loh, Mas. Dan Kanjeng Nabi ku wis memberi contoh loh. Lah, ya Mang apa? Isu omong-omong mbak aku deh. Kan kene fasek. Hah? Yang mana itu tarikhnya? Yes. Jadi berangkat teko sejarah dhisik ya. Tadi dalam sejarah Nabi menikah ya. Nggih. Nabi menikah kan istri beliau yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Nggih. Nah, literatur yang saya temukan dalam kitab Nuril Yakin itu malah Sayyidah Khadijah sendiri sing kesengsem. Oke. Beliau statusnya janda Oke. ya. Kemudian melihat seorang perjaka yang sangat wah, Iya, jelas iya. wah ya Kanjeng Nabi ya. Nabi. Jelas wah. Lah melihat Kanjeng Nabi itu sangat wah. Akhirnya beliau berinisiatif sendiri. Jadi ceritanya Kanjeng Nabi itu setelah bekerja untuk Sayyidah Khadijah berdagang, kemudian sepulang dari berdagang itu nggak sampai setengah tahun, Mbak. Sayyidah Khadijah langsung melamar Kanjeng Nabi agar ya tujuannya apa? Ya cegak kedisian wong. Soalnya Gresik Surabaya kan. Kalah dhisik. Ojo ngersula. Iki karo aku. Aku ro lek ngene iku. Varian-varian ngene iku. Nah, niku memang dari kesejarahan. Lah, nang kene kan sebenarnya Kanjeng Nabi juga tidak tidak menentang ketika perempuan ini berinisiatif untuk meminang laki-laki. Oke. Contoh iku mang Sayyidah Khadijah krono wis wah aku kok kesengsem. Wis iki wong lanang ciamik. Top Marco top. Apa iku ya yang didadekno dasar sama ini apa namanya masyarakat di beberapa daerah. Yang saya tahu di daerah Lamongan sama Tulungagung ya. itu ketika lamaran sing lamar duduk sing lanang, sing wedok sing lanang. Luh handal. Tak kira nang sejarah Kanjeng Nabi tok. Enggak, lah iya kan. Oh iya, Masyarakat iya, kan Lamongan gitu. ada itu. Ada gitu ya. Iya. Ada. Oh, Ceritanya Mas Nasor. Oh iya teman kita, Mas teman kita Nasor. ya. Bukan temannya Zaza. Aku gak kenal. Makanya bingung deh. Mas Nasor, sampean ini jahat gak kenal daerah- ambek aku. Daerah pesisir Tulungagung ada Oke. itu. Ceritanya saudara saya itu di daerahnya dia dia kan nikah sama orang Mojokerto. Iya. Ketika dia nikah sama orang Mojokerto, adatnya ditinggalkan akhirnya. Dia akhirnya dilamar. Oh. Tapi masyarakat sekitarnya
cewek yang ngelamar cowok. Oh, berarti kalau mahar tetap cowok. Mahar tetap Mahar. cowok. Tapi meminang. Meminang. Khitbah. Iya. Khitbah tetap. Khitbah tetap cowok. Dalam ngene, tadi yang meminta untuk dinikah itu cewek. Meminang toh itu. Oh iya, lah khitbah toh. Khitbah. Khitbah ya itu. Dalam cerita sejarah Sayyidah Khadijah yang khitbah kepada Kanjeng Nabi. Itu khitbah nggawa sesuatu gak? Wah, nek iku kan budaya, Pak ya. Oh. Tadi guys dibedakno kan. Enggak kalau di Islam sendiri itu ada enggak sih? Atau di fikih? Ya. Itu ada enggak sih tentang khitbah kudu nggawa seseran gitu ah. Kayak semisal apa nek ngarane ngono? Iya Peningset ya nek cara istilah Jawa iku lah. Iya. Ya isinya ya karena iku private ya. Iya. Iku. Ya. Mungkin kalau dalam permasalahan Islam tersendiri mengenai khitbah iku tidak ada ketentuan harus membawa ini ngono enggak ada. Oh, enggak ada ya. Enggak ada. Yang ada iku ketika pernikahan mahar jelas ada. Kalau khitbah iku hanya terpraktek pada permintaan si laki-laki secara umum ya. Kita berbicara secara umum dhisik. Si laki-laki meminta si perempuan untuk menjadi istrinya kepada wali. Berarti lamaran ala yang Islami, yang menurut fikih itu adalah lamaran yang si laki-laki datang ke orang tuanya, bapaknya ya. Bapaknya perempuan atau walinya perempuan. Untuk meminta putrinya dinikahi sama si pria. Ya. Bukan lamaran sing karo jongkok ngono iku. Enggak. Loh, berarti selama ini orang-orang iku ketika wis budal nanggone omahe wong tuwa, iku wis lamar dong. Ketika ada permintaan. Iya. Permintaan kan resmi. biasanya udah sebelum ono tradisi sih. Ono ritual lamaran. Ritual peningset dan lain sebagainya itu kan ya. mesti budal dhisik sing lanang. Oh iya. Nakokno. Basa kene nakokno. Angsal napa mboten? Iya. Sampun wonten calone. Oh nggih mboten menapa kapan dina gawe lamarane. Oh, Berarti itu seharusnya udah lamaran itu. Itu Udah sudah khitbah. bisa dikatakan khitbah. Soalnya khitbah itu ya memang permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan kan. Berarti nggak ada nang kono ketentuan ketika khitbah kudu nggawa peningset yang berisi privacy kemang ya. Oke. Ya. Sak pengadek. Ket ujung rambut sampai ujung untung. kaki. Ya. Kate ngomong jembar sud gak enak. Tapi koton ngomong tetep. Ya, tapi kan gak sefrontal wong-wong. Iya. Iku mungkin dalam sunah-sunahnya ya ada khutbah. Khutbah itu ya tetap khutbah, Pak. Khutbah. Jadi khutbah itu kan enggak hanya pada Jumatan tok ya. Nggih. Nah, tapi dalam khutbah itu juga ada sunnah khutbah. Khutbah ya intinya cuman nasihat, hamdalah, takwa, yes, rukun-rukun khutbah itulah secara umum. Terus permintaan secara resmi kepada wali daripada mempelai cewek. Oh mungkin yang tradisi ritual lamaran yang di bareng-bareng sing nggawa barang-barang. Iya. Bareng-bareng sing nggawa barang-barang. Barang-barang sih bareng-bareng. Lek gawe ijen wis nolong wong so, Pak. Sak pikep, Pak. Lah iya, nang wulu Allah. Itu mungkin didasarkan pada ini sesuatu yang kabar bahagia itu harus disampaikan kepada orang-orang, dikabarkan lah istilahnya. Kabar bahagia itu harus dikabarkan. Atau juga iki biar orang tahu. Ayo sih. Apa? Iya atau biar orang tahu apa? Aku atauku dhewe atau sampean apa? Nek atauku gini. Apa namanya? Biar orang yang mau meminang berikutnya itu sudah mundur dulu. Udah ada yang minang, ada yang khitbah. Disiarkan lah istilahnya. Oke. Lah kayak aku ataumu ya apa? Adalah yo kan kalau misalnya kita ngomong mahar itu buat si istri. Ya. Tapi kayak keluarga nih, kayak bapak nih. Ya kan setor sih. Iya, makanya kan itu menjaluk nang bapak nih. Asal tak, makanya kan selain ono baju, masih ono panganan, ono jajan-jajan. Kan itu untuk itikat baik. Itikat baik temenan kula niki oleh njaluk. Ya Allah niki lho,
Pun kau patah lho ning mosok iki kula tasik guyon. Heeh, mosok nggih sampean tolak tego. Nggih, lah niku ketika berbicara sejarah ya. Jadi memang apa ya? Wedok kok inisiatif njaluk dhewe iku ya boleh-boleh saja. Malah enek dalam hadis lho Pak. Iki hadis Sahih Bukhari ya. Waduh, ayo. Ketika enek wong hadis apa iku ya? Sahih Bukhari. Sampeyan delok nang bab nikah. Iku enek seorang perempuan wis apa ya? Nek cara saiki ngono mungkin dianggap rai gedek ndasteng ngono Mas. Ngeri sih. Soalnya beliau dengan terang-terangan itu datang. Nggih. Padahal Kanjeng Nabi lagi bersama para sahabat ya. Datang langsung nawari. Nabi jenengan mboten pengen nikah kula. Langsung frontal, Pak. Rai gede ndaseng, embak, kembero watet. Temenan. Wis ngono gak Kejadian roto iku ya? pisan. Kejadian, Pak. Dan itu kemudian si perempuan ini dengan pedinya ngono di depan para sahabat banyak iku matur Nabi jenengan mboten pengen nikahi kula. Lah kok kemudian ya jenenge sahabat kan masih manusia ya. Ya. Tetep ono sing nyeletuk. Wah, ra duwe izin wong iki ngene ya ada. Terus. Lah kemudian akhirnya karena Kanjeng Nabi saat itu enggak kerso, beliau hanya diam. Nah, tadi iku mang lho. Untuk cewek-cewek ya, nek nembak lanang si lanang meneng berarti ya kemungkinannya ditolak. Dan iku buat cowok-cowok sing ditembak dan meneng, iku kamu pakai cara Rasul. Sunnah. Lagi nyunah. Sunah sing enteng iku ya. Iya lah. Meneng. Iya. Lah, kemudian sampai Kanjeng Nabi diam iku para sahabat itu sik ta. Nabi iki apa ya? Gak dong. Ya. Ketika ada perempuan menawarkan dirinya untuk dinikah. Ana sahabat matur, Nabi niku lho pengen jenengan nikahi. Nabi diam lagi. Oh, wis ditaseno. Ditaseno, Nabi diam sampai 3 kali. Iku Nabi tetap diam. Akhirnya kok ada salah satu sahabat yang memang nggak disebutkan namanya ya, jadi superhero, Pak. Ya. Pun Nabi jenengan nikah teng kula mawon. Akhirnya gelem. Akhirnya Si perempuan. mau ya iku yang terusane hadis sing iku lho nggawe mas kawin Mas yo teko ali-ali Oh, walau bihadin iku ya. Iku runtutan hadisnya koyo ngono, Pak. Loh ya, kandhane ono kori wa korak ya ngene iki. Bahasa korak, tetep kori dia. Tapi kan ora. Nek naskah hadisnya populer banget kan itu. Iya. Tapi sejarah itu Bang belum tentu Iya. banyak orang tahu. Soalnya sing tenar iku digawe andalan para cowok. Wis apa sih mahar angel-angel dawuhe Kanjeng Nabi kan gawe yo mahar Mas yo ali-ali teko kawat. Ya ngono. Tapi kan runtutane kamu nggak itu kok kawat ketika sing wedok nyerotong. Lah iku. Awakmu sing nyerotong kok cek tetep gawe kawat. Nah, karena seingatku aku pernah beberapa baca literasi, iku ketika Nabi menikahi Sayyidah Khadijah, mas kawin ya wawur-wawuran. Ya memang Onto 40 piro. memang anu, Pak. Untuk kejelasannya aku kurang anu, Pak ya. Mungkin literasi kita beda kan ya. Oke. Jadi memang saat pernikahan dengan saat khitbah itu kan berbeda. Yang saya baca ini kan ketika prosesi khitbah. Itu Sayyidah Khadijah langsung ngutus salah satu budake Maisaro itu. Maisaroh, betul. Wah, andalan. Maisaro adalah andalan. Tapi ini cowok ya, Maisaro cowok. Cowok. Maisara cowok. Cowok. Maisaroh cowok. Loh, karena Maisaro juga yang diutus Sayyidah Khadijah untuk mengikuti Nabi dan laporan tanda-tanda kerasulan Nabi Maisaro. Iya. Iku sing garai Sayyidah Khadijah tambah Wes jelas kabar reset. tambah luwih srek lah ya. Awan bengi kelingan gitu. Iku. Gara-gara memang sedikit banyak Maisaro kan mak comblange ya. Iya. Akhirnya Maisaro langsung kalau nggak salah itu 3 bulan setelah pergi dengan Maisaro itu ya. Kemudian Maisaro diutus. Maisaro, kamu datang ke keluarga Nabi. Saya ingin menikah dengan beliau. Langsung, Pak.
berarti kan yo nggak salah ketika perempuan itu punya inisiatif. Tapi iki OOT yo out of the box dulu. Lek misale koyo ngono. Oh, berarti kalau cewek gadis itu kan waline wong tuane. Ya. Lek dhek janda. Untuk status kewalian itu tetap. Jadi meskipun dia sudah masih gadis atau sudah janda, itu masalah kewalian itu nggak bisa ya, nggak bisa putus. Berarti kan mari misal dinikah, iku nanggone bojone. Ketika marono dipegat, berarti kewaliannya balik nang besi maneh. Iya. Oke. Kan selama untuk wali nikah tetap orang-orang yo entah itu ayahnya, mbahnya kan ngene. Soalnya kan yang ada hubungan keluarga. Iya. Soalnya iku kan biyen tahu aku tahu krungu ambek rondo enak gadek wali. Wah, lah iki angel. Nah, itu kan di beberapa teks juga ada yang menyatakan bahwa bukan masalah kewalian ya, saya kurang jelasnya di situ. Ya. Kalau gadis itu harus bertindak dengan walinya. Ya. Entah di dalam bab pernikahan atau apa, saya belum tahu. Ya. Saya lupa. Kalau janda bisa bertindak atas dirinya sendiri. Oh, iya. Kan ada kaidah fikih yang seperti itu kan. Ada memang ada. Itu bab apa? Itu sebenarnya bukan bahas tentang sah tidaknya pernikahan, Mas. Tapi permintaan izin dari wali untuk menikahkan anaknya. Berarti kalau janda itu wali tetap. Tapi masalah perizinan jandane gelem rabine gak? Ya apa jari janda? Bukan jari bapak, jari waline. Apa jari waline enggak bisa. Bukan apa jari waline. Nek gadis, apa jari waline. Nah, iku. Tapi kan nek misalnya gadis iki ya semangat banget. Wong tuane gak gelem, waline gak gelem, kan iso pindah waline. Masalah mengenai wali berpindah itu memang bisa. Memang bisa loh ya. Tapi tetap nanti ada ketentuan-ketentuan yang nggak bisa dilanggar, konten Mas. Untuk lebih jelasnya, next konten bakal kita bahas tentang perwalian. Siap. Nah, karena iki bukan kan wali murid loh ya. Oh iya. Iku wis otomatis iku. Apa meneh wali abdal kok sih lah. Gorong. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kemarin ada di TikTok. Oh ya, yang kemarin siapa jenenge ya? Yang jelas dia kan di janda. Screenshot. Aku gak nggo HP, Pak. Oh, di screenshot dan HP-ne digawe tik. Sorry. Loro ya. Oh iya, sorry. Dan ini kalau nggak salah pertanyaannya gini kemarin. Saya janda pengen menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Wah. Tetapi istri iya. pertama tidak mengizinkan. Waduh. Nah, iku lah nek landasan hukumi nang kitab ya apa? Lah, jadi gini, sebenarnya untuk iklan. Iklan bayar bluter gitu loh. Iklan sih gak endorsean ya iku. Ya. Nah, jadi sebenarnya gini, untuk mengenai hukum pernikahan sendiri, nek sing kemarin kan bahas gawe wong lanang ya. Nah, sebenarnya itu juga nggak jauh beda dengan perempuan. Jadi ketika memang sama-sama sudah butuh, entah itu butuh untuk jima, ya, atau butuh untuk dinafkahi, itu nanti dia statusnya sudah sunnah menikah. Nah, saya kan garim posisikan beliau itu pengen dinikah dengan orang lain, itu statusnya apa dulu? Kan ngono. Maksudnya status sunnah, wajib atau maksudnya status hukumnya, status hukumnya. Soalnya gini, kalau dalam sini ya tak baca sedikit ya. Tak baca sedikit. Kalau dalam I'anatut Thalibin, syarah dari Fathul Mu'in, itu ada keterangan bahwasanya wahwa ain nikah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa huwa ayn nikah aidon mustahabun in kanatil mar'ah ta'iqatan fa yustahabbul lahan nikah bi makna tazawwuj alladhi huwal ijab lakin biwasitatil wali.
Wa fi ma'na ta'iqah al-muhtaja lin nafaqah wal khaifah minaktihamil fajarah. Nah, intinya ngeten. Seorang perempuan ini juga sunnah meminta untuk dinikahkan. Oke. Ya, ketika memang pertama dia ta'iqah. Ta'iqah berarti wis berebet, Pak. Oke. Nang. Ditemok didik au. Atau Kesenggol didik. Wow. Iku ta'iqah. Ya, ta'iqah. Kemudian kesunahan ini juga berlaku untuk muhtajah. Dia memang butuh. Aku nek urip dhewe gak mampu ini. Butuh dinafkahi secara dohir dan batin. Dan batin gak apa-apa. Nek batin mang ta'iqah, Pak. Oh, iya. Nek iki muhtajah itu berarti untuk kebutuhan dohirnya. Nah, atau orang-orang yang ditakutkan melakukan hal-hal yang keji, misal zina. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini dia baru sunnah menikah. Lah, untuk janda memang untuk pemberian izin itu murni hak dari janda. Aku nikah neh tagak sak karepku. Oke. Lah, tapi yo dilihat sampean ini nanti kategori hukumnya sunnah atau tidak. Ketika nanti sunnah, iku maka nanti yo silahkan menikah. Iki kita berbicara hukum dhisik ya. Okay. Belum kasuistik yang sampean tanyakan tadi ya. Nah, kemudian hukum kesunahan ini bisa berubah menjadi haram ketika nanti dalam pernikahannya ada hak-hak yang terlantarkan. Oh. Ada kewajiban-kewajiban yang terlantarkan. Contoh misalnya aku njaluk tolong gawe sing duwe warung gawe aku ngombe iso tagak sih. Aku ya iya. Aku ya iya. Iya, garingan ya. Iya, penotok sing ngono. Makane rada-rada goblok ya. Oh, jadi kalau ada yang terlantarkan, itu jadi haram. Bisa menjadi haram. Apa itu yang terlantarkan? Contoh, ketika menikah, ya, hak-hak yang seharusnya dilakukan, ikan berbahas perempuan ya, berarti hak-hak dia sebagai istri, itu dia mendapat, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Contoh, Gak manut bojo. Itu kan termasuk kewajiban yang harus dilakukan oleh istri ketika sudah menikah. Lah, nang kene ketika aku kok rabi, sing penting diopeni tok, sing penting dikeloni tok, tapi kewajibannya yang seharusnya manut bojo itu enggak dilakukan, dia nanti bisa menjadi haram. Iku kok iso dadi anu ya, dadi apa namanya alasan dari istri pertama juga tuh. Bisa jadi. Kalau misalnya dengan kasus yang tadi ini, loh ya. Ini kembali ke kasus berarti. Ya. Ya, kalau misalnya si istri pertama gak rela aja, itu mungkin iso karena kan urusan hati. Iya. Gak rela tok. Apakah gak rela atau jenggele wong wedok iso gaya alasan terlantarkan? Kalau merujuk pada teks di sini ya. Istilah huquqi zaujah, zaujiyah, hak-hak bersuami istri itu berarti ya antara si laki-laki dan si perempuan dalam pernikahan, bukan orang lain. Kalau dalam kasus iku mang wis dibojo kan? Ya. Berarti secara kita berbicara iku ya ilmu dhisik ya, keilmuan. Berarti karena pernikahan dalam syarat rukunnya iki gak ono ridho daripada istri, itu sebenarnya juga nggak masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika si cowok menikahi istri kedua, lalu mentelantarkan istri pertama. Lah, itu nanti yang menjadi masalah, tapi kan masalah untuk si cowok. Ya. Gitu. Dan menurut undang-undang tentang pernikahan, revisi terbaru juga ada, yang versi lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga. Ketika seorang suami mau menikah kedua kalinya, dan dia masih dalam ikatan pernikahan, itu harus mendapatkan izin tertulis di depan pengadilan. Dari istri pertama. Ada alasannya? Kalau itu undang-undang. Oh, undang-undang. Aku gak ngomong alasan. Undang-undang. Sorry. Kalau itu menurut undang-undang. Ini tak baca. Aku dapat dari Pengadilan Agama girimenang.go.id. Jadi ini website government website resmi dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Girimenang, NTB. Itu persyaratan izin poligami
atau beristri lebih dari seorang. Surat gugatan atau permohonan bila ada. Fotokopi surat nikah dengan istri pertama yang dimateraikan 6.000 di kantor pos. Iki Mungkin dulu, sekarang 10.000. Sekarang 10.000 toh, sekarang 6.000. Fotokopi KTP pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio, 1 muka, tidak boleh dipotong. Surat pernyataan berlaku adil dari pemohon. Si laki-laki berarti. Ya. Surat keterangan tidak keberatan di madu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai. Dan belangko ini disediakan oleh kantor pengadilan agama. Surat keterangan gaji penghasilan dari perusahaan kantor kelurahan diketahui oleh camat setempat. Surat izin atasan untuk PNS, TNI, Polri. Surat keterangan status calon istri kedua dari kelurahan. Nah ini jelas. Nah, itu kan tadi aturan undang-undangnya kayak gitu. Itu aturan administrasinya. Untuk bapak-bapak yang mau menikah lagi, itu syaratnya. Syarat administrasinya kayak gitu. Jadi kalau secara agama sah. Iku gak pakai izin istri pertama. Gak ada. Gak pakai, Pak. Gak pakai. Kalau di agama. Iya. Tapi berhubung jenengan ada di Indonesia, jenengan harus pakai izin istri pertama. Camkan itu. Karena undang-undangnya ada. Loh, karena dia di Indonesia. Iya. Kalau di Wakanda. Lah, forever. Lah, aman. Kamu bondo vibranium. Cukup ya. Iya. Cukup. Oke. Jadi di sini memang seakan-akan ada pertentangan ya. Kalau dalam ilmu fikih kan dikatakan ya yang penting laki-laki kalau mau poligami bisa adil kan, seperti itu Dok. Iya. Nah, tapi kalau dalam peraturan tadi itu kan perundang-undangan kan harus ada menyantumkan syarat izin dari istri pertama. Oh, nggih. Lah, kalau nek ngene iki ini kan semacam bertentangan ya. Bertentangan. Ini mungkin negara harus ikut andil karena apa? Bab keturunan, Pak ya. Iya, dan kadang aku ngeropot iku lho. Iya, bener Pak. Iya, nek ditoto karepe dhewe-dhewe. Iya, karena banyak juga saya ingin ceritanya Gus Bahak yo. Itu zaman biyen niku wong nikah pegatan sak kaoparepe dhewe ngono lho. Terus gak ngono mari nikah. Ya. Wis mari nikahi fulana, maru gak dikek kabar belas. Wah, iku. Padahal si fulana kate nikah maneh, tapi kan gak iso kecantol sian. Iya, masih kecantol. Ya itu memang kasus-kasus yang apa ya? Seharusnya nggak terjadi kan? Nah, makanya jadi Gus Bahak. Ikulah hebatnya ulama Indonesia. Akhirnya dikasih taklit barang itu. Oh iya. Sampai akhirnya negara ikut campur di dalam pernikahan yang harusnya privasi toh. Iya. Untuk identifikasi keturunan juga. Iya. Biar nggak terjadi incest. Perkawinan saudara. Itu antisipasi negaranya. Iya. Tapi kira-kira sampean kayak mang cerita teko kuwita apa ya? Iya. Sampean ngerti gak sih? Misalnya ada sejarah lain atau kenapa kok negara sampai ngatur ono perizinan dari lah cewek? Itu munculnya undang-undang itu kayak gimana atau munculnya sejarah itu ya apa? Kalau nek saya yang saya pahami ya dari membaca beberapa media. Jadi memang alasan pertama kali yang mendasari kenapa sih kok negara juga harus berperan? Nah, itu dari kacamata pandangan pondok pesantren, itu memang negara mau nggak mau harus ikut menjaga keberagamaan masyarakatnya. Oke. Nah, dengan demikian bukan keberagaman ya, keberagamaan kan ya, iya. Keberagamaan. Nah, soalnya apa? Sebuah pemerintah itu dia wajib menjaga agama dari masyarakatnya. Itu di Pancasila sila pertama ya. Kalau Pancasila, kalau dalam kacamata pondok pesantren itu ada istilah maqasidus syariah. Nah, iki. Maqasidus syariah itu yang pertama kan jelas hifdzuddin. Oke. Bagaimana menjaga agama. Tadi selama pemerintah itu masih nyekeli maqasidus syariah, dia masih menjaga agama
bagi masyarakatnya, kemudian menjaga tubuh jasmani dari masyarakatnya, kesehatan. Kesehatan, terus kemudian perundang-undangan ketika ada pembunuhan dan lain sebagainya. Oh iya, jaminan keamanannya. Jaminan keamanan. Lah itu legal untuk pemerintah bercampur tangan di dalamnya itu. Nek gak ngono ya dadi amburadul negara. Iya. Akeh wong ruwet. Ya pol. Makanya emang ketika saya kan hanya menyampaikan ini ilmu dalam kitab. Nggih. Tapi ketika ilmu ini sudah bertentangan dengan apa yang diundang-undangkan oleh pemerintah, kita menangkan undang-undang, Pak. Oh Iya, jelas, Pak. Dan pemerintah yang dengan syarat tadi ya, yang makosidus syariah. Iya. Nek pemerintah gak makosidus syariah, ya mau bagaimana lagi, Pak? Beda mana urusane. Mau bagaimana lagi? Oh ya. Oke. Lanjut, gak apa-apa. Terus kemudian kemudian untuk negara sendiri kan tadi berarti legal kan? Memberi campur tangan kepada apa yang terjadi di masyarakatnya. Termasuk dalam permasalahan agamanya, dalam kene nikah. Yo berarti koyok negara bertentangan dengan kitab, enggak. Soalnya banyak juga, saya kan hanya mengambil referensi dari I'anah ya. Kalau dalam referensi lain, itu memang ada yang menyatakan menolak dengan tegas adanya poligami, Pak. Contoh, fikih, Pak. Kita fikih, dia menolak tegas adanya poligami. Woi. Kitab apa? Nah, kalau dalam kitabnya itu kalau nggak salah saya pernah baca itu Ndek Fiqhul Islami, karangan dari Wahbah Zuhaili. Beliau salah satu cendekiawan muslim. Masih tahun-tahun belum lama kok. Kontemporer ya. Nah, termasuk kategori kontemporer. Beliau dalam kitabnya itu menyatakan begini. Sebenarnya yang asal daripada syariat itu menikahi. Kan poligami nih. Oh iya. Jadi ketika sampean ingin mengikuti syariat nikah, tapi ya jangan poligami. Kenapa? Karena dalam Quran sendiri ku alasannya kan ketika kamu tidak mampu berlaku adil, ya nikahlah satu. Dan adil ini kan dipandang oleh para ulama sangat berat, Pak. Sangat berat. Iya. Nah, soalnya apa? Presisi kan adil itu ya. Gak kudu coron duwe bojo loro dikai 1 juta dang kan belum adil kan. Adil sesuai dengan kapasitasnya dan kebutuhannya. Makanya itu karena adil ini dipandang para ulama itu sangat berat, maka ya yang menjadi syarat itu nikah, bukan poligami nih. Poligami itu hanya opsional. Ya, ketika kamu wis dungdeng banget, geger geden koyo raja ta apa. Sing dhek cara kate ngokeki keadilan buat istrinya, iku wis ana menteri-menteri sing ngurusi urusan iku. Iya toh? Menteri peristrian. Anak sing bagian ngeramut, kukune bojo pertama, kukune bojo kedua, kukune bojo ketiga, keempat. Iku kuku tok. Kuku sikil, kuku tangan, rambut ono dhewe. Nek iku dungdeng temenan, Pak. Lha iya. Dan nek ngurusi ngono iku kok wis beres kabeh, monggo lah. Ya. Tapi lek selama budal nang gone mall ndelok rego jit-jitan saran. Kita sih wis ta mandeko. Aja kang ngledesen. Iku nek aku maknane ini gini, mungkin beliau yang pengarang kitab tadi memaknai fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Kalau di dalam bahasa kita, ya kan gak popo nikah loro telu papat. Hei. Ngono. Koyo-koyo ngongkon. Tapi ketat. Adil ku angel. Angel lho. Mosok yo kate loro telu papat. Sije gantek. Rikitono. Ya mohon maaf, ini bukan berarti kita anti poligami enggak. Cuman ini kita bisa bicara literatur toh. Iya, kita bicara. Dan sejarahnya. Ya masai akeh sing ya sing garwa loro. Ya mosok ini nglawan. Wis dungdeng jelas iku. Nek awake apa sih remahan ginan. Kita adalah bui
sabun di dalam bak. Reman kerupuk puli, Pak. Rengginang saya rada larang. Kerupuk Rengginang puli, ketan, Pak. Ketan sing murah. ori. Iya wis Puli. kita adalah remahan dari karak goreng. Kade diproses ya. Momen. Karak Dijemur goreng. tok. Tuh. Oh, jadi oke. balik ke kasus mantan. Nggih. Kasus. Jadi kalau menurut saya kalau dalam kitab nggak masalah si perempuan boleh kok meminta untuk dinikahi oleh seseorang. Tapi ya iku mang gak kabeh wong lanang terus sampean ketika sampean perempuan ketok wong lanang slebet. Wah, Iki jodohku. Iki jodohku. Selebet jodohku, Selebet. akeh temen jodohmu. Nelecek, Pak. Lah, itu memang kalau dalam pandangan sisi ilmu fikih itu enggak masalah. Oke. Menawarkan diri kepada orang, tapi dalam syarat fikih itu orangnya ya memang kompeten. Gimana kompeten dalam fikih? Kalau yang saya ceritakan di awal kan subjek daripada perempuan yang meminta nikah Nggih. itu kan ditujukan kepada Nabi. Iya, Berarti ya nang kono oleh para ulama disimpulno ya nang wong solih. Oh, gak sembarangan wong yo. Gak sembarangan, Pak. Nek sembarangan wong ya nelecek mang lho bener. Nah, iku. Kalau memang laki-laki ini solih, kamu sunnah. Ben gak kedisian wong. Soalnya apa? Berlomba-lomba dalam hal kebaikan, Pak. Weh. Ngolehno wong apik, wah, ngono lho. Mileno bapak sing apik gawe anak. Lah, memperbaiki keturunan lah. Matur suwun. Tapi aku gak sepakat sama kata-kata memperbaiki keturunan itu. Napa? Karena di situ ono kontradiksi. Apa itu? Ketika di satu pihak memperbaiki, Heeh. berarti kan munggah. Iya. Berarti sing ndokur kan ngedokno. Downgrade, Pak. Nah iya kan berarti di dalam kata-kata memperbaiki keturunan di situ ada orang yang memperburuk keturunan. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya. Kayak sadar. Nah, dan ini sudah diketok gawe TikTok. Iya. Kata-kata itu Mas. Boleh. Nemu wae. Oh, niku. Sik balik kasus lagi ya. Nggih. Nah, memang secara fikih dia nggak apa-apa menawarkan diri kepada orang lain, kepada seorang laki-laki untuk dinikahi. Tapi karena yang diminta untuk menikahi ku wis duwe bojo, ya daripada perang dunia kedua, ya akhirnya negara kan memberikan batasan. Silakan sampean rabine ono perjanjian damai itu kok istri pertama ngene ya. Oleh izin pora. Jadi nggak harus plek harus dilakukan ya ndak. Tapi ketika sudah memang dari fikih ndak nabrak, dari negara ndak nabrak, ya silakan. Gas. Tapi gini, kalau secara kemanusiaan aja lah ya. Nggih. Coba kondisinya, bayangkan kalau kondisinya dibalik. Ya dengan istri pertama. Ada orang lain masuk menawarkan diri ke suami sampean. Apa ya gak loro? Tapi aku tahu ndelok waktu iku nanggone waktu nge-search nanggone Instagram ya. Heeh. Nikahi aku syaratnya kamu harus juga menikahi sahabatku. Lho iku beda man. Lah iku kan yo maksudnya iyo beda tapi kan iyo. Ada ya. Tapi lho, iki malah iku kan sik nang IG, Pak ya. Iki kisah real, Pak. Dan aku pernah sowan ke beliau. Beliau yai, salah satu yai di daerah Tulungagung. Lah, iku malah istri pertama yang mencarikan istri kedua untuk suaminya. Kurang sangar piye, Pak. Ampun. Jadi dan saya pernah sowan ke beliau. Beliau memang nggak cerita secara langsung, Iya. tapi putra-putra beliau kan aku kenal, ngono lho. Jadi aku cerita jare ibu biyen sing gelekno ibu kedua. Wah, aku langsung terenyuh. Iya. Tapi gak duwe kepinginan. Terenyuh tanpa terinspirasi. Iya, terenyuh aku. Masih ada ngono yang kaya ngono iku. Ya mungkin kalau berarti kan memenuhi syarat secara negara juga. Iya. Iya jelas wong sing golekno. Sing golekno, Sing golekno. Jare apa istri pertama lho, kok ngomong suara perjanjian sing golekno lho aku. Tapi tetep ada pengajuan, ada bukti tertulis dari pengadilan. Iyalah, Kayak bukti lah legalitas. Legal. Nah, iku
berbicara hukum. Tapi nek sing rondone mang cara njaluk nang Joko ya silahkan kan, enggak ada perjanjian. Gas. Wake kok kalau ngomong Joko sing available, Dudo available iku akeh sebenarnya. Kenapa harus suami orang ngono lho? Apa terlalu menarik? Enggak, mungkin prinsipnya gini. Kalau aku bersaing dengan kalau aku menawarkan diri pada orang yang single, sainganku terlalu banyak. Oke. Kalau menawarkan orang kepada orang yang sudah berpasangan, sainganku cuma satu. Kan ono guyonane kan ono sing ngono. Dan misalnya saiki jenengan golek single-single sing gak ono musone ya pake kok. Jomblo akut. Oke, ini kan sudah kita bahas tentang ngalor ngidul ngomongin ini apa namanya problematika di rumah tangga dalam tinjauan VK. Dalam hal ini mungkin tadi ada yang perlu kita garis bawahi, baca komen kita, kita menanggapi komen dari yang ada di live TikTok kemarin ya. Dan ini mungkin kalau ini kurang memuaskan jenengan, ini ini yang bisa kita sampaikan berdasarkan VK dan pendapat pribadi kita masing-masing. Dan beberapa rujukan yang udah kita ambil pastinya. Jadi bukan Vekedok kan tadi ada beberapa undang-undang barang, WP teko pengadilan agama, persyaratan administrasi. Itu carane, malah dituduh carane kan. Ya iyalah. Oke, nanti di next konten kita akan membahas lebih banyak lagi masalah-masalah yang akan muncul. Iki di-spill gak sih nang kene? Apa? Sing next kontennya apa? Oke lho iki. Oke, boleh. Kita membahas tentang yang namanya apa? Nafakoh. Ini. Buat cewek-cewek yang lagi lihat konten kita ini, bersiaplah untuk nunggu next konten karena pasti membahagiakanmu. Iya. Ladies, your time. For the next content. Wetok-wetok yang jongkel-jengkel sing selama ini merasa dizolimi oleh cowok dan dizolimi oleh sampean di TikTok. Oh iya. Di TikTok. Padahal aku make komennya sampai ewon. Lah iya, jolimi wong lanang sing wedok kejoliman. Allah. Oke, finally saya Bang Najib dan Bahri pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum, bye bye. Di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.